Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azwa dengan NIM 1010324000179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Ramadhani dengan NIM 10103240056. Perkenalkan, nama saya Guardian Diawul Haq dengan nomor induk mahasiswa 1010324000236. Saya di sini mengambil soal nomor 2, yaitu tabelnya seperti ini. SOP-nya itu dengan input 1, W aksen, X, Y aksen, sama Z aksen. Ditambah dengan W aksen, W, X, Y, Z aksen dengan input 1. Sekarang SOP-nya. Fungsi SOP-nya itu seperti ini. F buka kurung W dikali X dikali Y dikali Z tutup kurung sama dengan W aksen X Y aksen Z aksen ditambah WX Y Z aksen. Cara penyederhanaannya itu seperti ini. X Z aksen buka kurung W aksen Z aksen Y aksen ditambah W Y tutup kurung. Gunakan distribusi. Lalu X Z aksen buka kurung W aksen tambah W tutup kurung buka kurung Y aksen tambah Y tutup kurung didistribusikan. X Z aksen buka kurung 1 tutup kurung buka kurung 1 tutup kurung di identitas. Jadi hasil akhirnya itu X Z aksen. Lalu fungsi POS-nya itu F buka kurung W X Y Z tutup kurung sama dengan buka kurung W tambah X tambah Y tambah Z aksen tutup kurung buka kurung W tambah X tambah Y aksen tambah Z tutup kurung lalu buka kurung W tambah X tambah Y aksen tambah Z aksen tutup kurung buka kurung W tambah X aksen tambah Y aksen tambah Y aksen tutup kurung buka kurung W aksen ditambah X tambah Y tambah Z tutup kurung lalu buka kurung W aksen tambah X tambah Y tambah Z aksen tutup kurung lalu buka kurung lagi W aksen tambah X tambah Y aksen tambah Z aksen tutup kurung buka kurung W aksen ditambah X aksen tambah Y tambah Z aksen tutup kurung. Cara penyederhanaannya yaitu dengan buka kurung W tambah X tambah Y tambah Z aksen tutup kurung buka kurung W tambah X tambah Y aksen ditambah Z tutup kurung. Jadi W tambah X tambah buka kurung Y ditambah Z aksen tutup kurung lalu buka kurung Y aksen tambah Z aksen tutup kurung menjadi W ditambah X ditambah Y aksen ditambah Y. Hasilnya menjadi X Z aksen. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Carnot Mark dari yang POS SOP-nya terlebih dahulu. Dari tabel kebenaran di atas kita mendapatkan Carnot Mark yang hasilnya seperti ini. Di kolom ke 0 itu ada X, kolom pertama ada 0,
kolom kedua ada 0, kolom ketiga ada 0, kolom keempat ada 1, kolom kelima ada X, keenam ada X, ketujuh ada 0, ke-8 ada 0, ke-9 ada 0, ke-10 ada 0, ke-11 ada X, 10 ada 0, 11 X, 12 0, 13 maksudnya 13 0, 14 1, dan di 15 ini X lagi. Dengan penyederhanaan, kita ambil yang paling sederhana itu seperti ini. Jadi ini kotak ini, jadi ngambil 4 yang ini. Karena YZ-nya, karena ini di sini bisa dilihat X-nya W-nya berubah, jadi dihiraukan, jadi sisa X karena SOP inputnya 1 jadi X, dan di baris YZ-nya Y-nya berubah, jadi kita ambil hanya Z aksennya, jadi hasil akhirnya itu Z aksen. Kemudian ada Carnot mount yang POS. Karena kita POS ini, jadi kita fokus ke yang nolnya. Kita lihat dari sini yang kotak merah ini, WX-nya itu pasti berubah, jadi kita hiraukan, dan di sini Y-nya itu berubah, jadi kita ambil Z. Z-nya bernilai 1 karena POS menjadi aksen, jadi Z aksen. Dan yang kotak biru ini, kita lihat YZ-nya itu pasti berubah, dan kita lihat ke kolomnya, W-nya itu berubah, jadi kita cuma ambil X karena 0 dan POS, jadi kita ambil jadi X. Jadi kalau disederhanakan itu X kali Z aksen. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sirkuit. Sirkuit sebelum sederhana POS. Jadi untuk POS itu perkalian sebelum kela dikat dulu ya Yan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sirkuit. Sirkuit sebelum sederhana POS. Jadi POS itu nilai awalnya adalah 0 dan POS itu perkalian dari hasil penjumlahan ya. Di sini ada contoh foto sirkuit sebelum sederhana POS ya, ini nilainya 0 semua. Nah, jika POS terkena not gate, maka dia hasilnya akan menjadi 1. Nih, seperti segitiga ini. Jika POS terkena not gate yang bentuknya segitiga ini, maka hasilnya akan menjadi 1. Dan lanjut ke OR gate. Jika kena OR gate, maka semua hasilnya menjadi satu bilangan ya, jadi satu garis. Nah, untuk terakhir ke AND gate itu akan jadi satu kesatuan. Nah, untuk kesederhanaannya seperti ini. Dan SOP itu, untuk SOP itu nilai awalnya adalah 1 dan penjumlahan dari hasil perkalian. Nih sebaliknya dari yang tadi ya. Untuk garis 1, jika SOP jika terkena not gate, maka dia akan hasilnya menjadi 0. Nih, hasilnya jadi 0. Dan jika terkena AND gate juga, maka hasilnya menjadi 0. Cut. SOP itu nilai awalnya adalah 1 dan SOP itu penjumlahan dari hasil perkalian. Nah, sebaliknya dari POS tadi, jika nilainya 1, maka jika terkena not gate maka akan menjadi 0. Nah, AND gate ini jika hanya salah satu yang kena maka menjadi 0 juga ya. Seperti ini. Jika satu bilangan terkena not gate maka akan menjadi 0. Dan ini sederhana SOP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.